Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, mudah lupa, kemudian sulit fokus gitu teman-teman ya, karena jujur ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis pasti ada kalanya mengalami hal seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman ya, nah makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai pertama kali saya terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, sebetulnya banyak sekali sih ya mengalami sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu. Kenapa orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu mengalami banyak sekali sensasi teman-teman ya? Sebetulnya sensasinya sedikit teman-teman ya, kalau seandainya cuman satu permasalahan saja. Tetapi karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung kemudian ada anxiety psikosomatis di situ, nah itu bisa memperkeruh ya, bisa apa ya, memperbesar rasa tidak nyaman teman-teman ya. Kalau seandainya kalian cuman asam lambungnya saja, mungkin sensasinya itu tidak terlalu banyak gitu teman-teman ya. Nah tetapi sialnya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung itu suka ada apa ya? Ada anxiety disordernya, teman-teman ya, ada psikosomatisnya di situ. Sehingga nanti ya sensasinya itu banyak sekali. Kita mempunyai sensasi dari asam lambung, kita juga mempunyai sensasi atau dampak atau efek dari apa ya? Dari anxiety disorder atau psikosomatisnya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kita itu punya dua gangguan sehingga nanti kita mempunyai ya macam-macam sensasi dari asam lambung, kemudian sensasi dari psikosomatis juga, dari anxiety disorder juga gitu teman-teman ya, sehingga rasanya ya sangat banyak sekali. Nah itu teman-teman, dan sebetulnya untuk setiap sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali teman-teman ya, hanya mengganggu saja sih sebetulnya teman-teman ya. Contoh kecil, saat kalian sekarang saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kita itu mudah lupa gitu teman-teman ya, mudah lupa, kurang konsentrasi, jadi sulit untuk mengingat gitu teman-teman ya.
Nah itu teman-teman, jadi ya kita hanya mempunyai rasa tidak nyaman seperti itu saja teman-teman ya, tetapi untuk bahaya tidak teman-teman ya. Bahkan banyak sekali orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu selalu bertanya, "Pak, apakah benar gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidak berbahaya?" Nah sementara saya tanyakan, udah berapa lama kalian mengalami hal seperti itu? Udah berapa sering kalian mengalami sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis? Saya udah lama Pak, dari tahun ini sampai tahun sekarang gitu kan teman-teman ya. Nah berarti ya kalian kan tidak mati ya. Nah itu teman-teman, itu menjadi patokan buat kalian, ternyata gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidak berbahaya teman-teman ya, hanya mengganggu saja teman-teman ya, mengganggu terhadap kualitas hidup kalian itu menjadi kurang produktif teman-teman ya. Mau produktif gimana teman-teman ya, ketika kalian mau berdialog dengan orang lain, mau ngobrol dengan orang lain dengan serius, kadang kita suka ngeblank teman-teman ya, mudah lupa, sulit untuk fokus teman-teman ya. Itu yang saya alami dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kita mengerjakan sesuatu misalkan gitu teman-teman ya, dengan serius, dengan tekun, kita mudah pusing. Nah itu teman-teman, mudah pusing, mudah was-was lagi, ada perasaan tidak nyaman gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu, kalian nggak usah khawatir teman-teman ya. Jadi ketika belum membaik itu ya banyak sekali mengalami sensasi yang macam-macam teman-teman, termasuk ya mudah lupa, kemudian sulit konsentrasi, kemudian ya pokoknya banyak sekali lah, agak kurang mengingat juga gitu teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Tetapi jujur dulu juga sama gitu teman-teman ya. Jadi ketika mengalami hal seperti itu, kadang kalau misalnya kita tidak tahu penyebabnya, kadang kita merasa was-was, merasa gila gitu teman-teman ya, apalagi ketika kita sulit mengingat gitu teman-teman. Wah, jadi pikirannya kemana-mana. Wah, ini jangan-jangan mendekati gila nih teman-teman. Padahal itu bukan mendekati gila teman-teman ya. Itu hanya dampak stres atau terlalu banyak pikiran ke hal-hal negatif setiap harinya. Bahkan semenjak terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kita selalu berpikirnya itu ke hal-hal negatif teman-teman ya. Jadi ketika kita mengingat yang lain itu kita sulit teman-teman ya, kita mau melakukan apapun yang membutuhkan konsentrasi, kita agak sulit teman-teman ya, karena pikirannya setiap harinya itu sudah terlatih ke hal-hal negatif teman-teman ya. Mengingat penderitaan, mengingat tentang sensasi, mengingat tentang kematian. Nah itu teman-teman, sehingga untuk hal-hal yang lain itu jarang kita perhatikan teman-teman ya, sudah terlatih ke arah sana. Sehingga ketika kita mau berpikir yang lainnya itu kurang bisa teman-teman ya. Nah itu teman-teman, dan itu hanya mengganggu seperti itu saja sih sebetulnya teman-teman ya, tidak berbahaya. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalkan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kadang ada juga yang suka mengelak teman-teman ya. Termasuk saya dulu saat curhat ke dokter, "Pak, kenapa nih saya sekarang sulit mengingat, sekarang itu sulit fokus, kadang berdialog dengan orang lain itu kita sudah menjalur ya omongannya itu kemana gitu teman-teman, tiba-tiba kita ngeblank, akhirnya ya kita nggak tahu apa yang harus diomongkan teman-teman ya." Itu ada kalanya mengalami hal seperti itu, dan ketika saya konsultasikan ke dokter, saya dinyatakan Bapak itu terlalu stres, terlalu banyak mengingat ke hal negatif. Jadi mengingatnya itu ke satu titik, ke arah-arah yang negatif teman-teman ya. Dulu juga saya sempat mengelak teman-teman ya. Saya tidak stres Pak, saya tidak terlalu banyak berpikir tentang hal-hal aneh, saya bilang gitu. Tetapi kenapa saat ini saya itu sulit mengingat, sulit fokus teman-teman, jadi mudah lupa lah gitu teman-teman ya. Dan dokternya itu cuma tersenyum teman-teman, dan waktu itu dulu sempat ya, jujur ya, sempat kecewa dengan jawaban dokter teman-teman. Tetapi ketika flashback, kemudian kejadian-kejadian gitu teman-teman ya, setiap harinya itu selalu dirasakan, oh ternyata memang betul ya, setiap harinya itu selalu apa ya, teringat dengan kematian, teringat dengan stres, teringat dengan hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman. Dan akhirnya mulai menyadari di situ, oh ternyata iya ya, saya itu sekarang itu sedang terlalu banyak pikiran ke hal negatif teman-teman ya. Mungkin dulu itu saya mengenal ya kata-kata stres, mengenal kata-kata terlalu banyak pikiran gitu teman-teman ya. Tetapi belum tahu rasanya itu kayak gimana teman-teman. Kalau di tulisan sih kita gampang nulisnya teman-teman ya. Stres atau terlalu banyak pikiran teman-teman ya. Kalau misalnya orang bilang juga, awas lu stres, awas lu jangan terlalu banyak pikiran. Kita hanya mengenal kata-katanya saja, kita hanya bisa mengenal kalimatnya saja, kita hanya bisa mengenal tulisannya saja teman-teman ya. Tetapi kita belum mengenal gimana rasanya. Nah bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal seperti itu teman-teman ya, mudah lupa, sulit mengingat,
kurang fokus gitu teman-teman ya. Nah inilah rasanya ketika kita stres teman-teman ya. Jadi stres itu bukan stres gila, bukan teman-teman ya. Itu beda jalur teman-teman ya. Nah stres di sini itu kita itu hanya selalu mengingat-ingat tentang hal-hal negatif teman-teman ya. Penyakit yang berbahaya, kemudian tentang kematian, hanya di seputaran itu saja sih sebetulnya teman-teman ya, sehingga pemikiran-pemikiran yang lain itu jarang kita indahkan teman-teman ya. Nah itu, nah makanya terima saja. Nah sekarang kalau seandainya kalian sudah menyadari, oh ya Pak, betul Pak, saya itu sekarang selalu mengingat tentang kematian, selalu mengingat tentang penderitaan, selalu mengingat kalau saya itu sekarang sedang sakit, gitu teman-teman ya. Gimana caranya supaya saya itu terhindar dari stres? Nah itu teman-teman, gimana caranya supaya saya itu terhindar dari terlalu banyak pikiran ke hal-hal negatif? Sebetulnya kalau seandainya kalian bisa memahami, bisa menerima kalau kalian itu terlalu banyak pikiran ke hal-hal negatif, ya sekarang jawabannya belajar masa bodoh saja teman-teman ya. Belajar masa bodoh saja. Apa yang kalian pikirkan buang jauh-jauh teman-teman ya. Wah ini jangan-jangan gue itu mendekati kematian. Buang jauh-jauh seperti itu teman-teman ya. Yang harus kalian lakukan itu adalah gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang teman-teman ya. Caranya sesimpel itu teman-teman ya. Apa sih jalannya? Ya usahakan harus selalu melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Usahakan harus selalu melakukan aktivitas yang menyenangkan. Karena dengan aktivitas atau hobi-hobi yang menyenangkan, teman-teman ya, nanti pikiran kita itu, stres kita itu teralihkan dengan hal-hal yang menyenangkan, teman-teman ya. Contoh kecil, ketika kita setiap harinya itu ketika rebahan atau duduk-duduk manis gitu teman-teman ya, selalu berpikir tentang negatif, selalu berpikir tentang kematian, selalu berpikir tentang hidup kita itu nggak lama lagi teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika kalian melakukan hobi-hobi yang menyenangkan teman-teman ya. Mulai di situ gitu teman-teman, kita berpikir tentang apa yang kita lakukan, kemudian apalagi kalau misalnya pekerjaannya atau hobinya itu kelar, kemudian sampai menyenangkan teman-teman ya, bahkan nanti pikiran kita itu teralihkan dengan sendirinya, kita mungkin punya rencana-rencana yang lainnya. Nah itu teman-teman ya, berbeda dengan orangnya itu yang tidak banyak bergerak teman-teman, yang nggak ada hobinya teman-teman ya. Jadi lebih dominan itu terlalu merasa-rasa, kemudian teringat dengan penyakit itu lebih dominan hadir teman-teman, dan stres itu lebih dominan terasa teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi jujur ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, sebetulnya untuk asam lambungnya itu sebetulnya gak usah dilihat sih sebetulnya teman-teman ya. Untuk asam lambungnya itu cuma 1%, kita jaga makan, jaga pola hidup juga udah beres sih sebetulnya teman-teman. Tetapi yang agak sulit itu sebetulnya mengalihkan tentang stres teman-teman ya. Gimana caranya nih supaya setiap hari itu kita itu tidak selalu teringat dengan yang namanya hal-hal negatif teman-teman ya. Nah untuk melakukan hal seperti itu ya usahakan melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, usahakan melakukan aktivitas yang menyenangkan. Itu yang saya lakukan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Dan ketika melakukan hal itu dengan konsisten teman-teman ya, walaupun jujur di awal-awal itu kesenangan-kesenangan itu nyaris hilang 100% teman-teman ya. Dulu saya tuh sebelum terkena gangguan asam itu hobi mancing, kemudian hobi hiking gitu teman-teman ya. Tetapi saat terkena gangguan asam, hobi-hobi itu nggak ada sama sekali teman-teman ya. Yang dulunya hobi itu yang sangat menyenangkan, ketika dilakukan saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, nggak ada senang-senangnya teman-teman ya. Di awal-awal memang seperti itu teman-teman ya. Tetapi ketika dipaksakan terus setiap hari teman-teman ya, dengan pikiran bahwa kita itu nggak apa-apa, nggak menyenangkan juga, yang penting ini bentuk latihan gitu teman-teman ya. Dan ternyata mungkin karena keterbiasaan melakukan hobi-hobi yang menyenangkan kembali teman-teman ya, justru di situ ada rencana-rencana teman-teman ya. Ini nih udah beres nih tapi nggak menyenangkan. Akhirnya berpikir lagi, nanti besok mau buat apa lagi ya? Nanti besok mau ngapain lagi ya? Nah itu teman-teman, dan ketika kita mempunyai rencana seperti itu teman-teman ya, itu awal perbaikan kalian terhindar dari stres teman-teman ya. Awal perbaikan ketika kalian terhindar dari pikiran-pikiran negatif. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang masih selalu berdiam diri di rumah, kemudian terlalu merasa-rasa malas bergerak, malas melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, alangkah baiknya mulai dari sekarang itu usahakan kembalikan lagi kesenangan kalian teman-teman ya, kembalikan lagi aktivitas kalian, kembalikan hobi kalian juga gitu teman-teman ya. Walaupun di awal-awal itu agak sulit teman-teman, tetapi paksakan saja teman-teman ya. Kalaupun misalnya kalian, Pak saya itu nggak mau melakukan hobi yang menyenangkan lagi, saya enaknya begini, cuman rebahan, cuman duduk-duduk manis. Saya mau tanya sama Anda teman-teman ya, mau sampai kapan Anda seperti itu teman-teman ya? Karena pada dasarnya manusia itu harus produktif teman-teman ya, menghasilkan sesuatu yang berguna teman-teman ya. Sementara ketika saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, rata-rata kita itu tidak menghasilkan hal-hal yang berguna teman-teman ya.
Jadi cuman ya ngebayang-bayang kematian, ngebayang-bayang tentang penyakit yang berbahaya, apalagi tentang kematian ya. Kalau seandainya gue meninggal, gimana dengan keluarga saya? Nah itu teman-teman, jadi pikiran-pikiran negatif itu lebih hadir gitu teman-teman ya, akhirnya ya kita nggak produktif teman-teman ya. Cobalah usahakan dari mulai sekarang itu kalian harus bangkit, harus melakukan hobi-hobi yang menyenangkan gitu teman-teman ya. Karena untuk melakukan hobi yang menyenangkan itu sebetulnya sederhana teman-teman ya. Apa yang membuat kita senang lakukan saja. Nah itu teman-teman ya, awali mulai dari sekarang, jangan dinanti-nanti. Karena jujur ya, untuk psikis, untuk mental, untuk stres, untuk terlalu banyak pikiran itu butuh pembiasaan dari sekarang gitu teman-teman. Kalau seandainya kalian dinanti-nanti, mau sampai kapan kita itu terhindar dari rasa tidak nyaman seperti ini teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana, jangan mudah menyerah dari mulai sekarang. Kalian harus ambil resiko teman-teman ya. Jadi ketika kalian tidak nyaman juga, kalian tetaplah bergerak, beraktivitas yang menyenangkan teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu nggak ada pilihan sama sekali ya teman-teman ya. Kita berdiam diri di rumah, terlalu merasa-rasakan, sensasi tetap hadir. Ada rasa tidak nyaman tetap hadir. Tetapi kalau misalnya kita beraktivitas, apakah sensasi itu hadir juga? Hadir teman-teman ya, jujur sepengalaman saya memang seperti itu. Tetapi kalau misalnya kalian paksakan terus berulang-ulang gitu teman-teman ya, nanti sensasinya itu bakalan hilang dengan sendirinya. Ketika bergerak itu banyak latihan, banyak manfaatnya. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis saat ini, yang sekarang sedang merasakan banyak sekali sensasi, apalagi sensasi dari psikis atau dampak dari psikis atau efek dari psikis gitu teman-teman ya. Usahakan dari mulai sekarang itu kalian harus banyak bergerak, melakukan aktivitas yang menyenangkan gitu teman-teman ya, biar kita itu semuanya serba kembali lagi teman-teman ya. Dari selalu mudah teringat, kita kembali lagi gitu teman-teman ya. Fokusnya kita kembali lagi gitu teman-teman ya. Kemudian dari mulai stresnya mulai terkelola lagi gitu teman-teman ya. Usahakan dari mulai sekarang melakukan aktivitas yang menyenangkan. Jangan terlalu berdiam diri di rumah teman-teman ya, karena ketika kita selalu berdiam diri itu tidak ada pelatihan di situ teman-teman ya. Karena jujur ya, sepengalaman saya, gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu semuanya butuh pelatihan. Dari mulai makan kita butuh latihan gitu teman-teman. Yang awal-awal kita mulai melatih itu makan sedikit saja sensasi hadir, tetapi kalau misalnya kita biasakan gitu teman-teman ya, nanti pencernaan kita itu nggak shock teman-teman, kemudian ya bisa kembali terbiasa kembali dengan makanan-makanan yang baru. Itu dari pola makan saja teman-teman ya, apalagi tentang pola pikir teman-teman, yang dulunya kurang fokus sekarang dilatih lagi gitu teman-teman ya, nanti juga kita bisa fokus lagi. Nah itu teman-teman, jadi untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu semuanya butuh pelatihan. Nah makanya kita jangan terlalu berdiam diri, jangan terlalu terlena, mentang-mentang kita nyamannya cuman duduk, nyamannya cuman tiduran, rebahan teman-teman ya. Ya justru itu tidak akan membuat kalian membaik teman-teman ya. Rasa nyaman saat ini itu tidak membuat kalian itu membangun teman-teman ya. Rasa nyaman saat ini itu belum tentu membuat kalian sembuh teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya tentang orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, yang sulit sulit mengingat, kemudian kurang fokus gitu juga gitu teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu juga gitu teman-teman ya, tetapi kalian gak usah khawatir, itu tidak berbahaya teman-teman ya. Apalagi orang-orang yang terkena asam itu masih banyak juga beranggapan bahwa Pak ini saya itu takut gila. Tidak akan teman-teman ya, beda kita dengan yang gila itu beda teman-teman ya. Kita itu hanya terganggu saja jiwanya karena trauma tentang kematian. Kita itu jiwanya terganggu saja karena kita itu ya ada ketakutan yang masih besar gitu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi mental yang harus dibenahi, kemudian stresnya yang harus dikelola dengan baik biar kita itu ya kembali normal kembali teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Kemudian caranya ya melakukan aktivitas yang menyenangkan, melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, belajar masa bodoh tentang saat ini, sensasi ketika kalian mudah lupa, kemudian sulit fokus, mudah ngeblank, ketika besoknya ngobrol lagi dengan orang lain, ngeblank lagi, nggak apa-apa teman-teman ya, kalian lakukan terus komunikasi dengan orang lain. Makanya untuk sosialisasi itu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu sangat penting sekali teman-teman ya, karena di situ ada pelatihan sebetulnya. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, karena sekarang udah terlalu sore gitu teman-teman ya, jadi videonya saya hentikan karena sekarang juga sudah waktunya pulang gitu teman-teman ya.
teman-teman saya udah pada menunggu di sana, cuman tadi saya lupa. Wah, ini belum bikin video, akhirnya saya bikin dulu video teman-teman walaupun dengan tergesa-gesa. Nah itu teman-teman ya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Dan seperti biasa teman-teman ya, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu, semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.